Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat bergabung kembali di channel Ngaji Kitab Online bersama saya Muhammad Yasin dari Kudus, Jawa Tengah. Nah, pada video kali ini kita akan belajar kajian fikih praktis tentang hal-hal yang membatalkan wudu yang ketiga, yaitu bersentuhan dengan lawan jenis. Nah, yang mana saja yang membatalkan? Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalisu warrobiu, yang keempat, maksud saya yang keempat, warrobiu lamsur rojuli bibasyaratihi, dalam tausinya bibasyaratihi almar'atal ajnabiyata ay basyarataha ghairul mahromi. Hal yang membatalkan wudu yang keempat adalah bersentuhan kulit. Jadi bersentuhan maksudnya bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan yang lain. Lain ini maksudnya yang bukan mahram. Jadi bersentuhan lawan jenis laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram, walau mayitatan, walaupun lawan jenis itu orang mati. Misalkan yang perempuannya orang mati, yang laki-laki hidup, atau sebaliknya, yang laki-lakinya orang mati, yang perempuan hidup. Ini ketika bersentuhan maka wudunya batal. Tapi dalam tausinya dijelaskan walakin layan takitu wudu'ul mayyiti, tapi kalau wudunya orang mati tidak batal. Seperti kalau video sebelumnya, orang mati kalau sudah disucikan terus keluar sesuatu dari kubul atau tuburnya, ini tidak membatalkan wudu. Begitu juga orang mati sudah disucikan kok tersentuh dengan lawan jenis, ini wudunya tidak batal. Sudah diwudui kok tersentuh dengan lawan jenis, wudunya orang mati tidak batal, tapi orang hidup itu yang wudunya batal. Wal muradu birrajuli wal mar'ati dzakarun wa unsa balagha hadda syahwati urfan. Yang dimaksud laki-laki dan perempuan yang ketika bersentuhan membatalkan wudu adalah laki-laki dan perempuan yang sudah mencapai batasan usia yang disenangi lawan jenis. Laki-laki atau perempuan yang sudah mencapai usia yang disenangi oleh lawan jenis urfan, dalam ukuran umumnya manusia. Jadi umumnya orang itu laki-laki dan perempuan yang sudah mulai disukai lawan jenis itu seberapa, usia berapa, itulah ya. Jadi kira-kira anak kecil ini sudah menarik lawan jenis ini usia berapa. Nah itulah yang membatalkan wudu. Sudah mencapai, atau tidak usia tapi mencapai besar, jadi agak besar, yang bisa menarik oleh lawan jenis. Ini membatalkan wudu. Jadi menurut pandangan umumnya orang. Nah, jadi umumnya orang itu sudah tertarik, atau umumnya orang itu anak kecil disukai lawan jenis itu seberapa. Itulah yang jadi tolak ukur. Tapi mungkin itu agak sulit kalau di dalam kitab syarahnya. Saya membawa syarahnya Sulam Taufik, namanya kitab Mirqatu Su'udit Tasdik karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Ini ada penjelasan yang lebih jelas lagi, lebih jelas, yaitu dengan menyebutkan usia. Karena umumnya kitab fikih tidak menyebutkan usia berapa, tapi yang penting sudah mencapai batasan disukai lawan jenis. Ini ada tambahan dalam kitab Mirqatu Su'udit Tasdik syarahnya Sulam Taufik. Ada qala Syekh Abu Hamid allati latustaha man laha arba'u sinina.
Syekh Abu Hamid mengatakan orang atau perempuan yang belum disukai lawan jenis, perempuan yang belum disukai lawan jenis adalah perempuan yang berusia 4 tahun ke bawah. 4 tahun ke bawah. Afadadzalika Ad-Damiri, ini disampaikan oleh Ad-Damiri. Wa qala Syekhuna Yusuf As-Sumbulawini, dan Syekh Yusuf As-Sumbulawini mengatakan, ini yang lebih jelas, fa idza balagul waladu sab'a sinina fa innahu yungkidu bittifaqin dzakaron kana au unsa. Jadi ketika dawuhnya Syekh Yusuf As-Sumbulawini, ketika seorang anak sudah mencapai usia 7 tahun, maka anak tersebut membatalkan wudhu menurut kesepakatan ulama. 7 tahun membatalkan wudhu. Jadi anak 7 tahun disentuh oleh lawan jenis, ini membatalkan wudhu dengan sepakatan ulama, baik itu laki-laki maupun perempuan. Jadi 7 tahun ini berlaku untuk laki-laki maupun perempuan. Laki-laki yang mencapai 7 tahun atau perempuan yang mencapai 7 tahun ini sudah membatalkan wudhu. Wa idza balagha khamsa sinina fala yungkidu bittifaqin. Dan ketika anak itu berusia 5 tahun, maka belum membatalkan wudhu dengan sepakatnya ulama. Ulama sepakat belum membatalkan, itu anak 5 tahun. Wa amma idza balagha sita sinina fa fihi khilafun. Dan adapun ketika anak itu berusia 6 tahun, maka terjadi perbedaan pendapat. Apakah fakila yungkidu, ada yang mengatakan anak 6 tahun ini sudah membatalkan, wakilala, dan ada juga ulama yang mengatakan tidak membatalkan. Jadi kalau 7 tahun tadi ulama sepakat membatalkan, 5 tahun ulama sepakat tidak membatalkan, tapi kalau 6 tahun ulama berbeda pendapat. Wa hadza yarji'u ila tiba'in nasi. Dan ini kembali kepada watak manusia. Hatta annal waladal ladzi balagha khamsa sinina faqat yungkidu liman yastahihi wala yungkidu li ghairihi. Jadi termasuk ini juga melihat orangnya juga. Kembali kepada watak manusia. Wa hadza yarji'u ila tiba'in nas. Dan ini kembali kepada watak manusia, sehingga anak yang berusia 5 tahun, baru berusia 5 tahun, ini membatalkan bagi orang yang suka, orang yang sudah suka, sudah syahwat, ada rasa. Bagi orang yang sudah ada rasa syahwat, rasa senang, rasa suka, ini membatalkan. Wala yungkidu li ghairihi, dan tidak membatalkan bagi orang lain. Mungkin orang yang syahwatnya terlalu tinggi, itu melihat anak-anak kecil saja sudah syahwatnya sudah terasa syahwat. Ini orang seperti ini menyentuh anak usia 5 tahun, ada usia anak 5 tahun dia sudah syahwat, ini disentuh dia batal. Tapi orang lain yang tidak syahwat tidak membatalkan. Tapi ini kalau sepakatan ulama tadi anak 7 tahun sudah membatalkan wudhu. Kita lanjutkan. Wal muradu bil mahromi, tadi yang membatalkan adalah lawan jenis yang bukan mahram. Kalau yang mahram ini tidak membatalkan. Wal muradu bil mahromi man haruma nikahuha li ajli nasabin au rodoin au musoharotin. Yang dimaksud mahram adalah orang yang haram dinikahi. Kalau dalam kitab lain ada tambahan haram dinikahi untuk selama-lamanya. Haram dinikahi untuk selama-lamanya. Karena ada yang haram dinikahi tapi sifatnya tidak selamanya, seperti saudara ipar. Misalkan saudarinya istri. Kalau istri punya saudari perempuan, itu haram kita nikahi, tapi sifatnya sementara. Jadi orang yang punya istri tidak boleh menikahi saudarinya istri atau bibiknya istri. Ini tidak boleh. Tapi sifatnya sementara. Seandainya istrinya sudah
dicerai atau sudah meninggal dunia, dia boleh memperistri saudarinya atau bibinya itu. Jadi karena keharaman saudarinya istri ini sifatnya hanya sementara, tidak selama-lamanya. Sementara ketika dia masih beristri dengan perempuan tadi. Nah, tapi kalau yang lain seperti ibu, saudari, bibi, ini semuanya haram dinikahi untuk selama-lamanya. Li ajli nasabin, orang yang haram dinikahi karena sebab nasab. Karena sebab nasab. Kama fil ummi, dalam tausihnya, kama fil ummi seperti ibu, wal binti anak perempuan, wal ukhti saudari atau saudara perempuan. Ini haram dinikahi karena nasab, karena hubungan nasab, ibu, saudari perempuan, anak perempuan, saudari perempuan, bibi. Nah, ini haram dinikahi karena sebab nasab. Aurodoin atau karena menyusu. Karena seseorang itu di masa kecilnya menyusu kepada orang lain. Nah, maka orang lain yang dia susui itu menjadi mahramnya, mahram karena menyusu, seperti kal ummi minar rodo, ibu dari menyusu. Orang yang menyusui anak kecil itu menjadi ibunya ibu dari susu, ini haram untuk dinikahi. Wal ukhti minhu, dan juga saudari dari susu. Jadi anak dari ibu yang menyusui, ini juga haram untuk dinikahi karena saudara satu susu. Ini termasuk mahram juga, ini mahram dan haram dinikahi dan tidak membatalkan wudhu. Tidak membatalkan wudhu. Jadi ibu yang menyusui 5 kali susuan atau berapa itu minimal ya, dan saudari perempuan atau anaknya ibu yang menyusui ini menjadi mahram. Jadi ketika bersentuhan tidak membatalkan dan haram untuk dinikahi. Au musoharotin, atau haram dinikahi karena hubungan musoharoh. Musoharoh itu secara lebih khusus mertua, tapi maksudnya itu irtibatun yushbihul korobah, hubungan yang menyerupai kerabat tapi sifatnya baru. Mertua, moro atau boleh bahasa Jawanya moro tua, moro dari wong tua. Jadi dulunya asalnya orang lain menjadi keluarga. Ini musoharoh. Musoharoh kama fi ummi zaujati, seperti contohnya ummi zaujah, ibunya istri. Nah, ini berarti ibu mertua. Ini juga mahram. Ibunya istri ini haram untuk dinikahi. Nah, dan dia tidak membatalkan wudhu. Sehingga anak menantu ketika bersentuhan dengan ibu mertua ini tidak membatalkan wudhu. Wabenatiha dan juga anak perempuannya istri. Anak perempuannya istri, misalkan seorang laki-laki menikah dengan janda, menikah dengan seorang janda, yang janda tadi sudah punya anak perempuan, jadi anak perempuan dari suami sebelumnya. Nah, maka suami yang kedua ini ketika berarti punya anak tiri. Nah, punya anak tiri, anaknya istri. Nah, anak tiri ini juga termasuk mahram, haram dinikahi selama-lamanya, dan tidak membatalkan wudhu. Jadi anak tiri, jadi ada tadi ibu mertua, ada anak tiri. Anak tiri berarti sama dengan ibu tiri juga. Jadi ibu tiri, anak tiri, ibu mertua, mertua menantu, itu namanya musoharoh. Jadi musoharoh dibilang mertua itu dulunya orang lain kemudian menjadi kerabat karena hubungan pernikahan. Jadi bukan hanya mertua tapi termasuk juga ibu tiri dan juga anak tiri. Kalau perempuan berarti dengan ayah tiri dan anak tirinya. Nah, ini termasuk mahram
yang tidak membatalkan wudu dan haram dinikahi. Wa qauluhu min ghairi hailin. Nah, jadi bersentuhan lawan jenis min ghairi hailin. Min ghairi hailin yang dengan tidak ada penghalang. Tidak ada satirnya, tidak ada penghalangnya. Jadi langsung kulit bertemu dengan kulit, ini yang membatalkan. Yukhriju wa qauluhu min ghairi hailin yukhriju ma law kana hunaka hailun fala naqdohi naidin. Jadi ada tambahan kata min ghairi hailin, bersentuhan dengan tanpa penghalang. Ini mengecualikan bersentuhan yang ada penghalangnya, maka wudunya tidak batal. Jadi laki-laki bersentuhan dengan lawan jenis tapi masih terhalang pakaian, misalnya terhalang oleh baju, walaupun bajunya tipis, maka tidak batal. Walau rokikon, yang walaupun bajunya tipis tapi yang penting ada penghalangnya, yang naul lamsa, yang mencegah kulit menyentuh dengan kulit, ini maka tidak membatalkan wudu. Jadi yang membatalkan wudu adalah langsung bersentuhan kulit dengan kulit. Jadi kulit dengan kulit, kalau rambut tidak, atau gigi tidak, atau kuku tidak. Jadi bersentuhan kulit dengan kulit. Inilah hal yang membatalkan wudu yang keempat. Kita cukupkan sekian, insya Allah kita lanjutkan pada video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.